wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Baik ya? Alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam keadaan baik, sehat walafiat, dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifaldi. Saya dari Pendidikan Teknik Bangunan Universitas Negeri Jakarta, angkatan 2019. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas media pembelajaran tentang implementasi sintak dari model atau strategi pembelajaran yang telah dikonsep dengan menggunakan materi kompetensi dasar yang telah saya pilih, yaitu menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan hidup dalam pelaksanaan pekerjaan perawatan bangunan gedung. Oke, sebelumnya tugas ini saya buat berkaitan dengan tugas mata kuliah yang saya ambil pada semester 4 ini, yaitu Strategi dan Media Pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Dr. Yan Arthur SPD MPD. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan terkait media pembelajaran yang saya buat. Nah, sebagai calon pendidik, kita harus bisa menguasai beberapa metode pembelajaran yang telah ada, mulai dari problem based learning, kemudian collaborative learning, dan masih banyak lagi yang tidak bisa mungkin saya sebutkan satu persatu. Namun, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait metode pembelajaran collaborative learning. Sebelum kita lanjut, teman-teman ada yang belum tahu apa arti dari collaborative learning? Masih ada nggak? Oke, collaborative learning. Learningnya kita pasti sudah tahu ya. Learningnya itu pembelajaran. Nah, kolaboratif. Ada yang tahu? Nah, jadi arti dari kolaboratif itu adalah kolaborasi atau kolektif. Lebih tepatnya adalah kelompok yang lebih memudahkan kita dalam pemahaman. Jadi, collaborative learning, metode collaborative learning itu bisa kita gunakan untuk pembelajaran secara berkelompok, karena memang asal katanya saja memang sudah kolaboratif atau kolaborasi. Maka dalam menggunakan metode ini dibutuhkan kerjasama yang apik agar terciptanya suasana pembelajaran yang kondusif dan juga efisien. Namun, itu semua tidak bisa berjalan dengan baik tanpa adanya sintak atau strategi yang telah dibuat oleh pendidik itu sendiri. Maka dari itu, diperlukannya rumusan-rumusan masalah yang mungkin bisa menyebabkan adanya diskusi, kemudian pembahasan kelompok untuk menyelesaikan masalah tersebut, agar kita bisa menemukan solusinya secara bersama-sama. Nah, pada kesempatan kali ini, metode pembelajaran collaborative learning kita akan menggunakan tipe STAD atau STAD, atau lebih tepatnya lagi Student Team Achievement Division, di mana Student Team Achievement Division ini, atau yang biasa kita singkat dengan STAD, ini merupakan pembelajaran kolaboratif yang paling sederhana dan juga merupakan pembelajaran yang sangat-sangat cocok kita gunakan, khususnya terlebih kita yang nanti akan menjadi calon-calon pendidik baru di masa yang akan datang. Metode ini dan tipe ini pun bisa kita gunakan untuk tata cara pembuatan kelompok dalam kegiatan belajar mengajar. Hal ini tidak sulit karena kita sebagai pendidik, kita diperlukan untuk bisa merangkul para peserta didik untuk membuat kelompok, kemudian merumuskan masalah, lalu mencari solusi secara bersama-sama, kemudian mengevaluasi tersebut, dan terakhir adalah dengan memberikan pertanyaan atau kuis. Oke, lanjut ke tata cara penggunaannya. Yang telah saya buat ada di sini table 1.1 yang menjelaskan tentang model pembelajaran secara collaborative learning tipe STAD atau STAD, atau lebih tepatnya Student Team Achievement Division. Baik, lanjut ke table. Di dalam table ini terdiri dari fase, kemudian tingkah laku pendidik, lalu tingkah laku peserta didik.
Langsung saja kita kepada fase yang pertama, yaitu penyajian mata pelajaran. Di sini tingkah laku pendidik itu wajib untuk menyajikan mata pelajaran secara tepat, kemudian secara tuntas, secara detail, dan juga secara rinci. Kemudian, tingkah laku peserta didik atau respon peserta didik dalam metode collaborative learning tipe STAD ini yaitu dengan mendengarkan penyajian mata pelajaran dari pendidik secara saksama dan juga baik. Selanjutnya, fase yang kedua yaitu pembentukan kelompok. Di sini pendidik bertugas untuk membentuk kelompok yang terdiri dari 5 orang peserta didik secara heterogen. Selanjutnya, tingkah laku peserta didik atau respon pendidik terhadap pendidiknya yaitu peserta didik berkumpul pada kelompok yang telah dibentuk oleh pendidik. Selanjutnya, metode diskusi atau fase diskusi. Di sini tugas pendidik yaitu memberikan tugas kepada masing-masing kelompok untuk menyelesaikan masalah dan menemukan solusi dengan melalui diskusi dengan bimbingan olehnya. Selanjutnya, respon dari peserta didik adalah peserta didik mengerjakan tugas secara berkelompok, yakni mengadakan diskusi, kemudian bertukar pikiran, lalu mengeluarkan opini yang ada di pikiran mereka masing-masing sampai bertemunya akar permasalahan tersebut untuk menjadi solusi dalam menyelesaikan masalahnya. Lalu mempublikasikan, fase publikasi, yaitu tugas pendidik di sini adalah pendidik meminta peserta didik untuk menjelaskan tugas tersebut, atau lebih tepatnya lagi, seorang pendidik menyuruh atau memajukan salah satu anggota dari kelompok peserta didik untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka. Selanjutnya, respon dari peserta didik itu memajukan satu perwakilan dari mereka untuk menjelaskan apa-apa hal-hal yang telah mereka diskusikan terkait masalah untuk menemukan solusinya. Selanjutnya, fase yang kelima adalah kuis dan apresiasi. Di sini tingkah laku pendidik atau tugas pendidik adalah memberikan pertanyaan kepada peserta didik bagi yang bisa menjawab pertanyaan dari pendidik, lalu memberikan apresiasi atau reward bagi yang berhasil menjawab. Hal ini perlu diperlukan karena dengan adanya reward ini bisa mendongkrak atau menaikkan semangat dari peserta didik itu. Ada fase berikutnya yaitu fase evaluasi. Di sini peran pendidik sangat penting terhadap peserta didiknya. Mengapa demikian? Karena dalam proses evaluasi itu peserta didik akan mendapatkan ilmu baru dan juga bisa memudahkan mereka untuk menemukan solusi dalam pemecahan masalah tersebut dengan bantuan dari pendidiknya. Lalu, respon dari peserta didik adalah dengan memerhatikan evaluasi tersebut dengan secara saksama, hati-hati dan juga baik agar tidak menyeleweng atau pemahaman peserta didik tersebut masih bisa dijangkau dan kondusif. Selanjutnya adalah fase kesimpulan. Yang terakhir adalah fase kesimpulan. Respon dari pendidik itu adalah pendidik bersama-sama peserta didik menyimpulkan materi pelajaran agar pelajaran yang telah dipelajari itu dapat mudah dicerna oleh peserta didik ketika mereka ingin mengulang pembelajaran tersebut. Jadi mereka tidak perlu membaca dari awal. Mungkin mereka cukup membaca inti-inti poin dari pelajaran tersebut, bisa memahami atau bisa mencukupi dari pemahaman mereka. Dan respon dari peserta didik yaitu harus bisa menyimpulkan materi ketika nanti ditanya kembali oleh pendidiknya. Sebagai calon pendidik di masa yang akan datang, kita harus bisa menyesuaikan kegiatan belajar mengajar
sesuai dengan keadaan lingkungan sekitar kita. Contohnya seperti masa pandemi ini yang memungkinkan kita untuk menggunakan via daring dalam hal apapun, entah sedang belajar, kemudian browsing, kemudian berjumpa dengan teman-teman, lalu berjumpa dengan guru atau dosen atau pendidik lebih tepatnya. Ya, jadi kita bisa menggunakan via daring terus-menerus entah sampai kapan. Yang terpenting bagi kita adalah harus terus semangat, optimis, yakin, dan juga kita harus mengembangkan kreativitas kita. Karena kita sebagai calon-calon pendidik yang baru di masa yang akan datang, tentu kita juga akan menemukan calon-calon peserta didik di masa yang akan datang juga, calon-calon peserta didik yang baru juga. Maka dari itu kita harus siap untuk memberikan pelajaran, menyampaikan materi, dan menyampaikan ilmu-ilmu yang kita punya kepada mereka secara maksimal. Walaupun kita tidak tahu apakah ada halangan atau mungkin hambatan yang mungkin bisa menjadi hambatan kita untuk menyampaikan materi kepada peserta didik tersebut. Mungkin itu saja penjelasan singkat saya kali ini terkait penggunaan metode pembelajaran dengan tipe STAD atau biasa kita sebut dengan Student Team Achievement Division pada metode collaborative learning. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.